Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit ulasan yang berkaitan dengan landasan dan prinsip pembelajaran tematik. Nah, pada landasan dan prinsip pembelajaran tematik ini, poin pertama yang harus kita ketahui yaitu satu, ciri-ciri pembelajaran tematik. Nah, pada ciri-ciri pembelajaran tematik itu terutama satu yaitu berpusat pada siswa pembelajaran tematik, yang mana berpusat pada siswa student centered. Dan hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator atau pengajar atau produktor, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, poin kedua yaitu yang perlu kita ketahui yaitu memberikan pengalaman langsung pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung pada siswa. Nah, yang mana dengan pengalaman langsung ini, siswa dapat dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Nah, selanjutnya yaitu poin ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas dan pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Nah, fokus pada pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Nah, yang keempat itu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran pembelajaran tematik yang menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Nah, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Dan yang terakhir yaitu bersifat fleksibel, yang mana fleksibel ini bersifat luas, yang mana guru dapat mengingatkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengkaitkannya dengan kehidupan siswa atau dalam kehidupan sehari-hari siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Nah, selanjutnya poin yang kedua, kita perlu mengetahui tentang prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran tematik ini ada 9 poin, yang mana satu, terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. Yang kedua, memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Yang ketiga yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. Yang kelima yaitu menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Nah, keenam yaitu pemisahan atau pembedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain yang sulit dilakukan. Nah, ketujuh yaitu pembelajaran dapat berkembang biak atau berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat dari peserta didik. Nah, kedelapan itu pembelajaran bersifat fleksibel. Dan yang terakhir tentunya yaitu penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Nah, ini perlu diketahui oleh seorang pendidik atau guru dalam menerapkan suatu pembelajaran tematik. Nah, poin selanjutnya yaitu kita harus mengetahui tentang kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran tematik ini. Nah, keuntungannya yaitu menyenangkan karena bertolak dari minat jadi kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Dan selanjutnya yaitu hasil belajar akan bertambah lebih lama karena lebih berkesan dan lebih bermakna. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Nah, selanjutnya itu kekurangan dari tematik ini. Kekurangannya itu terutama pada guru. Guru harus dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Nah, yang kedua, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada pada mata pelajaran secara tepat. Nah, poin selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu implikasi pembelajaran tematik. Nah, implikasi pada pembelajaran tematik ini terutama bagi guru. Pembelajaran tematik ini memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan, pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturkannya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan dan utuh. Dan selanjutnya itu implikasi bagi siswa. Implikasi bagi siswa ini yaitu satu,
Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksananya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok, ataupun klasikal. Dan selanjutnya yaitu siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi, mengadakan penelitian, dan juga pemecahan dalam suatu masalah. Nah, perlu adanya implikasi terhadap sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran tematik, sebab dengan perlunya memanfaatkan sebagai sumber belajar baik dan sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Nah, selanjutnya yaitu implikasi terhadap pengaturan ruangan. Yang pertama yaitu ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang disediakan yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar atau karpet. Dan selanjutnya yaitu kegiatan hendaknya bervariasi atau berdesain atau bermakna dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, selanjutnya itu implikasi pemilihan metode sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik. Dalam pemilihan metode ini perlu kita terapkan dalam pembelajaran tematik. Maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimedia, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, dan demonstrasi dan bercakap-cakap. Dan yang selanjutnya yaitu landasan pembelajaran tematik. Nah, landasan pembelajaran tematik ini terkelompok menjadi 3 landasan, yaitu landasan filosofis. Yang mana landasan filosofis ini mengkaitkan dengan 3 aliran, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang kedua yaitu landasan psikolog. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik ini pertama berkaitan dengan peserta didik dan psikologis belajar. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis ini dalam pelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin inilah materi yang dapat kita bahas kali ini mengenai tentang landasan dari pembelajaran tematik ini. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.